Pelantikan insinyur lulusan program studi, program profesi insinyur Institut Teknologi 10 November. Pada hari ini, Sabtu 14 November 2020, akan segera dimulai. Pimpinan Institut Teknologi 10 November terdiri atas Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, beserta Direktur Pasca Sarjana dan Pengembangan Akademik, dan Kepala Subdirektorat Pendidikan Pasca Sarjana dan Profesi, bersama Ketua Program Studi Program Profesi Insinyur dan Sekretaris Program Studi memasuki tempat pelantikan. Hadirin dimohon bersikap sempurna. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan lagu Himne ITS. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Alma materku yang kucinta, ibu yang luhur di teras, tetap membara semangatmu, cita-citamu tak kendur. 10 November 45 mendorong jiwaimu, melangkah ke arah tujuan dengan tekadmu yang teguh. Membina bangsa atas dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, landasan juangmu. Alma materku yang kucinta, ibu yang luhur di teras, semangat kokoh kelembaganmu membina putra-putrimu, menuntun teknologi yang canggih, berbudi agung dan cerdas, menuju kesejahteraan bangsa dan umat manusia. Alma materku, kan ku turut bimbinganmu, jadi pejuang yang takkan kenal letih membangun negeri. Hidup ITS, hidup ITS, alma materku
Hadirin dipersilakan duduk menyesuaikan. Kami sapa juga terlebih dahulu kepada pimpinan Institut Teknologi 10 November pagi hari ini yang sudah bergabung. Direktur Pasca Sarjana dan Pengembangan Akademik, Bapak Dr. Rer Pol Heri Kuswanto, SSI, MSI, dan Kepala Subdirektorat Pendidikan Pasca Sarjana dan juga Profesi, Bapak Dr. Eng Ardiono, Priyadi, ST, Eng, IPM, ASEAN, Eng, bersama juga dengan Ketua Program Studi Program Profesi Insinyur, Bapak Insinyur Imade Yulistia Negara, ST, MSc, IPM, ASEAN Eng, dan Sekretaris Program Studi, Bapak Devri Agata Ardianta, ST, MT. Acara kita lanjutkan dengan sambutan Wakil Rektor 1, Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Institut Teknologi 10 November. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua PPII Wilayah Jawa Timur beserta jajarannya, juga yang saya hormati Ketua DPC PII Surabaya beserta jajaran, yang saya hormati kolega kami dari manajemen Pasca Sarjana ITS beserta manajemen PPI beserta jajaran juga, dan wabil khusus kepada teman-teman yang telah menyelesaikan program profesi insinyur dan akan dilantik sebagai insinyur. Pertama-tama, alhamdulillah, akhirnya kita sudah menyelesaikan program keinsinyuran ini yang sudah berlangsung selama 6 bulan. Alhamdulillah, sekarang kita berada di penghujung di mana teman-teman akan dilantik sebagai seorang insinyur. Tentu saja kami sangat berharap dengan memegang sertifikat insinyur ini, Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya menjadi lebih leluasa di dalam mengabdikan dirinya kepada bangsa dan negara ini, wabil khusus kepada dunia profesional di negeri ini. Kami yakin segala apa yang diterima selama masa program percepatan insinyur ini akan bermanfaat dalam di langkah-langkah ke depan dari Bapak dan Ibu atau rekan-rekan semuanya dalam menekuni dunia profesional. Saya juga berharap bahwa setelah ini teman-teman atau rekan-rekan Bapak dan Ibu kemudian akan menjadi anggota asosiasi dari PII, sehingga dengan demikian kiprah dari teman-teman semuanya bisa bergerak serempak dalam satu naungan asosiasi yang memang sudah bergerak untuk membangun bersama-sama di negeri ini. Tak lupa juga kami memohon kepada teman-teman untuk senantiasa mengingat alma mater kita yang tercinta, yaitu ITS. Sebab bagaimanapun juga teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian, sekarang sudah menjadi alumni ITS. Walaupun ada yang hanya berada di ITS selama 6 bulan. Namun demikian itu tidak mengurangi bobot Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian sebagai alumni dari kami. Oleh karena itu kami berharap cintailah alma mater Bapak dan Ibu sekalian, jaga nama baiknya, dan saya percaya Bapak dan Ibu senantiasa bisa menjaga nama baik dan kemudian menjadi proksi untuk mengembangkan atau mengharumkan nama alma mater ini. Saya pikir demikian Bapak dan Ibu sekalian. Tak lupa kami atau saya khususnya memohon maaf tidak bisa hadir di dalam acara ini secara acara peresmian ini, pelantikan ini, karena memang situasinya sedang kita semuanya mengalami pandemi COVID, sehingga kita hanya bisa bertemu secara daring. Tapi ini saya yakin tidak akan mengurangi makna kesakralan dari pelantikan Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini benar-benar tidak hanya membawa manfaat kepada bangsa dan negara, kepada dunia profesi pada umumnya, namun juga terhitung sebagai amal baik, amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semuanya ini memperoleh rahmat, berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu sekalian, kepada rekan-rekan sekalian. Semoga ini menjadi bekal yang baik untuk langkah Bapak Ibu ke depannya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan surat keputusan Rektor Institut Teknologi 10 November tentang lulusan program studi, program profesi insinyur, semester gasal dan genap tahun akademik 2019-2020. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Bapak Ibu semuanya, terutama Bapak-Bapak pejabat dari PII, saya akan membacakan surat keputusan Rektor T/797 garis miring IT2 garis miring HK 0001 garis miring 2020 tentang penetapan lulusan program profesi insinyur semester gasal tahun akademik 2019-2020. Rektor Institut Teknologi 10 November menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Rektor Institut Teknologi 10 November tentang penetapan lulusan program profesi insinyur semester gasal tahun akademik 2019-2020. Kesatu, menetapkan lulus pendidikan akademik program profesi insinyur semester gasal tahun akademik 2019-2020 terhadap mahasiswa yang namanya tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Rektor ini. Kedua, mahasiswa yang lulus pendidikan akademik program profesi insinyur sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 berjumlah 26 orang. Ketiga, mahasiswa yang ditetapkan lulus sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 diberikan sertifikat dan hak untuk menggunakan gelar insinyur dalam kurung IR. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 2 Maret 2020, Rektor Institut Teknologi 10 November Muhammad Asari. Keputusan Rektor Institut Teknologi 10 November nomor T garis miring 3433 garis miring IT2 garis miring HK 0001 garis miring 2020 tentang penetapan lulusan program profesi insinyur semester genap tahun akademik 2019-2020. Rektor Institut Teknologi 10 November menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Rektor Institut Teknologi 10 November tentang penetapan lulusan program profesi insinyur semester genap tahun akademik 2019-2020. Kesatu, menetapkan lulus pendidikan akademik program profesi insinyur semester genap tahun akademik 2019 garis miring 2020 terhadap mahasiswa yang namanya tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Rektor ini. Kedua, mahasiswa yang lulus pendidikan akademik program profesi insinyur sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 berjumlah 21 orang. Ketiga, mahasiswa yang ditetapkan lulus sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 diberikan sertifikat dan hak untuk menggunakan gelar insinyur atau IR. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Surabaya pada tanggal 1 September 2020, Rektor Institut Teknologi 10 November Muhammad Asari. Demikian pembacaan keputusan Rektor tentang lulusan program profesi insinyur ITS. Selanjutnya saya serahkan ke MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi Bapak Ibu hadirin sekalian, kami akan membacakan nama-nama lulusan program studi program profesi insinyur Institut Teknologi 10 November. Namun terlebih dahulu kami mohon kepada para lulusan program studi program profesi insinyur ITS untuk dapat mengaktifkan kamera, video masing-masing dan bersiap-siap sesuai dengan
urutan yang akan segera kami panggil. Pembacaan nama-nama lulusan program studi, program profesi insinyur, Institut Teknologi 10 November. Lulusan program studi, program profesi insinyur, Institut Teknologi 10 November. Semester Gasal tahun akademik 2019-2020. Sioni Teli. Rizky Ramadan Dias Putra. Wahyudi. Amelia Makmur. Erik Pendiarta Alpramana Widya. Rizky Kresna Wibowo. Bagus Rizky Pratama Budiaji. Haidar Syaifullah. Helmi Usman. Arseto Yekti Bagastio. Tri Susanto. Arif Abdurrahman. Ali Masduki. Aji Pamungkas. Aditya Putra Pradana. Muhammad Hafiz Imaduddin. Roni Mardianto. Muhammad Muntaha. Ali Musyafa. Adi Yuniarto. Bibi Foyan Tangahu. Ipung Fitri Purwanti. Afif Nafir Revani. Dimas Pustaka Dibiantara. Aan Fauzi. Dan Muhammad Isradi Zainal. Lulusan program studi, program profesi insinyur semester genap tahun akademik 2019-2020. Rizky Ade Hoyer. Cecilia Marta Dona. Muhammad Effendi. Bambang Setiawan. Muhammad Binta Fakhrur Riza. Abdul Somad. Dono Prasojo. Weli Herumurti. Raden Buyung Anugraha Afandi. Bimo Danar Dwi Wibowo. Maksus.
Triwilas Wandio, Guru Pribadi. Ardiansyah Aziz. Endar Tri Prakoso. Zulkifli Hidayat. Mas Irfan Purbawanto Hidayat. Adi Siswanto. Doni Setiawan. Sigit Tri Wicaksono. Eko Setiadi. Dan terakhir, Purwadi Eko Saputro. Selamat sekali lagi kepada seluruh insinyur baru lulusan program studi program profesi insinyur Institut Teknologi 10 November semester gasal dan semester genap tahun akademik 2019 dan 2020. Acara berikutnya, penyerahan lulusan program studi program profesi insinyur Institut Teknologi 10 November kepada Persatuan Insinyur Indonesia. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah dinyatakan lulus dari program profesi insinyur ITS tahun akademik 2019-2020. Izinkan dengan ini saya serahkan para lulusan program profesi insinyur tahun akademik 2019-2020 Institut Teknologi 10 November Surabaya kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Bisri, MS, IPU, selaku Ketua Persatuan Insinyur Indonesia Wilayah Jawa Timur, serta mempersilahkan untuk dapat memberikan sambutan kepada para lulusan yang sekaligus menjadi anggota baru keluarga besar Persatuan Insinyur Indonesia. Terima kasih. Ya, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Dr. Heri Guswanto selaku Direktur Pascasarjana ITS. Kami atas nama Persatuan Insinyur Indonesia Wilayah Jawa Timur menerima dengan baik para lulusan Insinyur ITS yang baru dikukuhkan ini menjadi keluarga besar Persatuan Insinyur Indonesia Wilayah Jawa Timur. Semoga teman-teman seprofesi ini bisa bersama-sama mengabdikan profesi kita untuk membangun bangsa dan negara Indonesia, khususnya wilayah Jawa Timur. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan Ketua Persatuan Insinyur Indonesia Wilayah Jawa Timur kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Bisri, MS, IPU. Kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 1 ITS, Bapak Profesor Dr. Insinyur Adi Supriyanto, MT. Yang saya hormati Direktur Pascasarjana Bapak Dr. Rerpol Heri Guswanto, MSI. Yang saya hormati pula Ketua PSPBI ITS Pak Made beserta para pimpinan yang hadir pada siang hari ini. Yang saya hormati Ketua PII Cabang Surabaya Prof. Sigit, para pengurus PII Wilayah Jawa Timur, serta para insinyur yang baru lulus yang sangat saya hormati. Syukur alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menghadiri acara pelantikan insinyur lulusan program studi program profesi di ITS ini. Mudah-mudahan hari ini kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melangkah mengabdikan diri kita kepada bangsa dan negara.
Bapak Ibu sekalian saya hormati, kami atas nama pengurus Insinyur Indonesia Jawa Timur mengucapkan selamat kepada para insinyur yang telah dilantik pada siang hari ini, dan kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar kepada ITS yang berkenan untuk mengundang kami, yang mungkin baru kali ini kami diundang dalam rangka wisuda, karena memang sesuai dengan Undang-Undang Keinsinyuran bahwa PSPPI harus bekerja sama dengan PII yang ada di wilayah masing-masing. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada ITS, kemudian ke depan kita bisa sinergi yang lebih baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para insinyur yang saya hormati pula, sebetulnya saya ingin sedikit menjelaskan tentang peran PSPPI dalam Undang-Undang Keinsinyuran yang sebetulnya sudah saya share materinya barangkali. Saya mohon izin, saya sebentar aja mau saya sampaikan, karena ini saya merasa penting harus saya sampaikan sekaligus sosialisasi tentang Undang-Undang Keinsinyuran, supaya kita nanti selaku insinyur bisa betul-betul tanda petik aman di dalam melaksanakan profesi kita, yaitu profesi insinyur. Mohon izin, kami menggunakan slide sebentar. Sudah nampak atau belum ya? Ini sudah nampak ya? Nah, ini Bapak Ibu sekalian, saya akan sedikit jelaskan karena ini sekaligus kami selaku mitra PSPPI ITS ingin sosialisasi sekaligus promosi tentang betapa pentingnya program studi profesi insinyur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014. Ya. Bapak Ibu sekalian, kami punya sedikit data tentang pembangunan di Jawa Timur. Ya, di Jawa Timur ini ada proyek strategis dari pemerintah pusat yang mencapai hampir 292,4 triliun, sekitar segitu. Nanti selama beberapa tahun terakhir ini akan ada proyek di Jawa Timur sekitar 292,4 triliun. Saya secepat saja sekalian, tentunya dengan adanya proyek strategis ini, kita selaku insinyur menjadi senang. Tapi sekaligus kita juga was-was. Jadi menjadi pisau bermata dua bagi para insinyur, bisa berdampak positif maupun sebaliknya. Kenapa? Karena Bapak sekalian, kami sudah coba jumlah kebutuhan insinyur di Jawa Timur ini untuk memenuhi pembangunan di Jawa Timur. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 dan PP Nomor 25 Tahun 2019. Kita ini sekarang lagi menjadi profesi. Ya. Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 dibagi dua kegiatan besar. Yang pertama adalah ada yang namanya program profesi insinyur. Program profesi insinyur ini adalah merubah dari seorang sarjana akademik menjadi insinyur. Tugasnya siapa? Tugasnya adalah tugas pendidikan tinggi. Ya, jadi tugas pendidikan tinggi. Seperti ITS ini punya kewajiban dan tugas sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014, yaitu melaksanakan PSPPI, program studi, program profesi insinyur. Itu ranah pendidikan tinggi. Ya. Jadi jelas sarjana teknik atau sarjana pertanian, sarjana itu dirubahlah oleh perguruan tinggi menjadi insinyur. Seperti pendidikan kesehatan, dokter, keperawatan, dan seterusnya. Mereka itu lebih duluan daripada insinyur. Kita baru 2014, tetapi ini hikmah yang luar biasa untuk insinyur. Kalau di kedokteran itu sudah sejak lama. Setelah sarjana S1 yaitu lulusan sarjana akademik untuk menjadi profesi, maka kalau di kesehatan semuanya wajib mengikuti program profesi. Profesi keperawatan, profesi kebidanan, profesi farmasi, profesi dokter. Kita di insinyur baru 2014, itu pun dilaksanakan baru 2016-2017 baru ada. Ya. Jadi kita ketinggalan jauh. Padahal prospek
PII itu cukup besar, spektakuler jumlahnya dibandingkan dengan ID. ID itu punya peran yang luar biasa di bangsa kita. Virus corona ini ID perannya sangat besar. Tetapi peran PII masih belum kelihatan. Oleh karena itu kita harus punya angan-angan besar bersama-sama untuk menjadikan PII layaknya ID. Ya, harus itu menurut saya. Kita jauh lebih besar dibanding jumlahnya. Nanti kita lihat kita bisa jutaan. Kalau ID hanya ratusan ribu. Ya. Jadi ini harus dibesarkan, Mas. Yang kedua adalah sebelum praktek kita harus punya STRI. Jadi setelah sarjana teknik itu berubah menjadi insinyur, yang berubah adalah perguruan tinggi. PII tidak punya ranah, tidak punya hak untuk merubah itu. Yang punya kewajiban adalah perguruan tinggi. Kemudian STRI, surat tanda register insinyur, itu adalah haknya PII. Jadi STRI itu adalah surat izin praktek. Kalau di kedokteran namanya SIP, surat izin praktek. Kalau kita namanya STRI, surat tanda register insinyur. Jadi seluruh alumni ITS itu adalah nanti harus punya STRI semua, karena ITS adalah Institut Teknologi, ya teknologi. Jadi STRI. STRI itu syaratnya apa? Syaratnya harus sudah insinyur. Ada 2 syarat. Jadi saya langsung aja. STRI itu syaratnya 2. Harus sudah insinyur. Yang kedua, nanti ikut anggota atau harus punya KTA insinyur. Nanti pendaftarannya bisa melalui wilayah, kita collecting di wilayah, nanti kita bantu daftarkan di pusat, walaupun sudah secara online. Tapi sebaiknya melalui wilayah dulu. Nanti kalau insinyur di Jawa Timur sudah besar, kami akan otonomikan ke cabang. Ya, kami akan berdayakan, karena tidak mungkin seperti saya, Ketua PI Jawa Timur, akan ikut wisuda di seluruh PSPPI di Jawa Timur. Ya, tidak mungkin. Kita harus bagi. Nanti suatu saat harus cabang yang berperan. Jadi STRI itu syaratnya adalah insinyur, kemudian KTA, kemudian IPP, insinyur profesional pertama. Jadi itu yang mengeluarkan adalah PII pusat. Nah, sehingga ada 2 ranah. Setelah jadi sarjana menjadi insinyur, diserahkanlah kepada PII. Tadi sudah sangat baik sekali dan benar. Ya Pak Iri tadi benar menyerahkan ke kami. Sekarang teman-teman sudah masuk ke ranah profesi. Sudah tidak lagi ranah akademisi, sudah masuk ke profesi. Bapak sekalian yang saya hormati, insinyur itu cakupannya sangat luar biasa, sangat besar. Ya, bayangkan nanti sipil masuk, industri, kebumian, elektro, pertanian, ya, perikanan, semua masuk ke insinyur. Ini ranahnya. Kalau masih ada yang kurang, undang-undang ini mempersilahkan untuk mengajukan ke kementerian untuk menambah lingkupnya. Jadi luar biasa ini. Nanti kalau menjadi kepala dinas, misalkan PU, dia harus insinyur, harus punya STRI, karena dia berpraktek sebagai insinyur. Jadi itu Bapak sekalian. Sehingga apa yang terjadi Bapak sekalian? Saya langsung aja ke yang ini. Ada satu konsekuensi. Ada konsekuensi pasal 50 ketentuan pidana. Setiap orang bukan insinyur yang menjalankan praktek keinsinyuran dan bertindak sebagai insinyur sebagaimana diatur dalam undang ini dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 200 juta. Ini bayangkan sekarang. Kalau Bapak Ibu sekalian ini setelah diwisuda tidak punya STRI, saudara praktek sebagai insinyur menjadi kontraktor, menjadi konsultan, menjadi dosen yang berkecimpung di dunia insinyur, menjadi kepala dinas, tidak punya STRI, maka saudara bisa dipidana. Apalagi kalau belum insinyur. Sekarang teman-teman yang masih ST, masih SP, masih apa itu belum insinyur. Ya. Oleh karena itu, ini ada konsekuensi dari undang-undang ini, maka kita wajib harus merubah diri dulu dari sarjana menjadi insinyur dengan mengikuti program PSPPI, khususnya ITS. Sehingga kita kembali ke sini sekarang. Sekarang berapa jumlah sarjana teknik dan serumpunnya yang telah mempunyai STRI di Jawa Timur? Saya mohon maaf belum lengkap ini tabulasinya. Nanti mestinya ini sudah tabel-tabel yang lengkap ya. Karena di PTN kita ini sudah ada
dari 2015 itu ada PTN di Jatim itu PT perguruan tinggi Jatim itu 317. Ya. Jumlah mahasiswa aktifnya 78 ribuan. Jumlah tenaga aktif di sektor infrastruktur di Jatim 253. Tahun 2030 BPS Jatim memprediksi kebutuhannya 2,5 juta insinyur di skala bidang. Sedangkan saat ini Bapak-Ibu sekalian, di Jatim yang aktif menyalakan PSPPI itu hanya ITS, Petra, UWM, di Malang itu hanya 2 bahkan. Hanya UB dan UMN. Hanya 5 yang aktif. Lainnya dapat mandat tidak berjalan. Bayangkan hanya 5 yang aktif. Sedangkan Bapak-Ibu sekalian tadi, BPS mencatat butuh 2,5 juta pada tahun 2030. Sekarang berapa produksi insinyur dari sarjana menjadi insinyur? Tahun 2020 hanya 250. Ya, ditambah 179 kira-kira 500. Kalau saya hitung lulusan kita rata-rata dengan 5 PT ini yang berjalan 1.000 setahun, untuk mencukupi 2,5 juta kita butuh waktu berapa ini? 2.500 tahun. Bayangkan ini. Butuh waktu ribuan tahun untuk memenuhi insinyur. Nah, kalau nanti di Jawa Timur ada proyek sekitar ratusan triliun tadi yang mengerjakan belum insinyur dan tidak punya STRI, apa jadinya kalau pihak penegak hukum masuk? Oleh karena itu kami mengatakan kepada Sekda Prof, mohon ini jangan dijalankan dulu. Tender-tender proyek jangan bersyarat dulu insinyur, biar apa adanya. Kalau ini disyaratkan, lampu kuning untuk para peran insinyur kita sesuai undang-undang keinsinyuran. Ya, jadi Bapak-Ibu sekalian, Bapak-Ibu berbahagia sekali hari ini karena sudah dilantik menjadi insinyur, tinggal ngurus STRI supaya bisa praktek. Apa yang harus kita lakukan ke depan? Kami mohon kepada ITS untuk menambah kuota mahasiswanya. Nggak nututi kalau kita memenuhi insinyur. Harus ditambah kuota PSPPI. Jangan hanya 25. Kami bantu promosi. Kami sekarang lagi kerjasama dengan UNTAK, PII kerjasama dengan UNTAK, karena persyaratan PSPPI itu memang harus kerjasama dengan PII, harus ada MOU-nya. Jadi di sini penyelenggaraan PSPPI, persyaratan di undang-undang, ini program profesi insinyur silakan perguruan tinggi bekerjasama dengan kementerian terkait dan PII. Ini sudah tepat, ITS sudah kerjasama dengan PII. Karena ini persyaratan di pasal 8 tentang program profesi insinyur. Kami sekarang lagi menjalin kerjasama dengan di Malang Yunisma, dengan UNMER, rencana UNTAK. Besok Senin kami MOU dengan Universitas Negeri Malang. Kami mendorong seluruh perguruan tinggi di Jawa Timur, mudah-mudahan bisa segera membuka PSPPI semua. Kalau tidak, lampu kuning untuk sarjana, untuk insinyur kita di Jawa Timur, belum di Indonesia. Ya, jadi ini tantangan untuk PSPPI, sehingga saya mohon kepada ITS, kami akan bantu sosialisasi. Kami sudah sosialisasi ke kepala dinas seluruh Jawa Timur. Kami terus tanpa henti-hentinya akan sosialisasi ke semuanya. Supaya teman-teman, kami ingin bantu teman-teman yang belum insinyur segera insinyur. Karena kalau berpraktek insinyur ada konsekuensi hukum. Ya. Oleh karena itu, kami selalu mengatakan kepada teman-teman perguruan tinggi, ayo segera mendirikan PSPPI. Walaupun di Jawa Timur ada 100 nggak nututi. 100 PSPPI belum nututi untuk memenuhi kebutuhan insinyur. Kecuali pemerintah ada terobosan, ada program atau proyek percepatan insinyur melalui PSPPI. Itu baru selesai. Ya, kita masih butuh, kalau hitungannya tadi, butuh 1.000 insinyur per tahun, butuhnya 2 juta. Walaupun sekarang sudah bekerja, teman-teman sudah bekerja di bidang insinyur, tapi belum ada STRI-nya, kan jadi gawat nanti. Oleh karena itu, sekali lagi kami terima kasih kepada ITS yang telah bekerjasama dengan kami. Kami akan bantu semaksimal mungkin, dan mohon teman-teman lulusan yang baru diworo-woro pada teman-temannya, ayo segera daftar PSPPI ke ITS. Ya, supaya segera mereka punya STRI, segera mereka bisa berpraktik sesuai dengan peraturan undang-undang. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa ada manfaatnya, bisa mendorong PSPPI ini berkembang jauh lebih cepat, lebih baik, lebih banyak jumlahnya, khususnya ITS. Mohon Pak Made kerjasama dengan kita, ayo kita sama-sama
sosialisasi tentang undang-undang ini secepatnya para sarjana segera. Cuman ada catatan kecil untuk saya, walaupun itu kecil tapi sangat penting. Di peraturan menteri, persyaratan pendaftaran PSPPI itu kalau untuk yang baru harus 2 tahun. Ini yang saya protes. Mestinya kita kayak kedokteran, setelah fresh graduate lulus sarjana dokter bisa langsung ke program profesi dokter. Kita stagnasi 2 tahun, baru bisa ke PSPPI. Lah terus gimana nanti ini? Ya mohon ITS juga menyuarakan ini bersama-sama supaya yang reguler begitu langsung lulus sarjana teknik, sarjana apapun di ITS bisa langsung masuk ke PSPPI, tidak jeda 2 tahun. Kalau jeda ini menghambat insinyur kita. Ini kondisi itu, Bapak sekalian, saya ucapkan selamat sekali lagi. Kami ucapkan terima kasih kepada ITS, ya kepada teman-teman sekalian. Mudah-mudahan PSPP ITS semakin maju. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Bisri, MS IPU, selaku Ketua Persatuan Insinyur Indonesia Wilayah Jawa Timur, dan sekaligus juga sambutan yang mengencourage atau mendorong agar semua dapat segera masuk dan melanjutkan untuk program studi, program profesi insinyur, dan nantinya juga akan menjadi insinyur-insinyur baru dan menjadi garda terdepan untuk pembangunan di Indonesia tentu saja. Dan Bapak Ibu, sesaat lagi kita akan masuk ke dalam acara pembacaan Catur Karsa dan Sabta Dharma Kode Etik Insinyur Indonesia. Namun terlebih dahulu kami mohon kepada seluruh lulusan program studi, program profesi Insinyur ITS untuk juga dapat mengaktifkan video kamera masing-masing dan mengikuti panduan dari Ketua Persatuan Insinyur Indonesia Wilayah Jawa Timur. Pembacaan Catur Karsa dan Sabta Dharma Kode Etik Insinyur Indonesia. Mohon semua lulusan program profesi insinyur yang baru dilantik mengikuti saya untuk bersama-sama membacakan Catur Karsa. Catur Karsa. Catur Karsa. 1. Mengutamakan keluhuran budi. Mengutamakan keluhuran budi. 2. 2. Menggunakan pengetahuan dan kemampuannya. Menggunakan pengetahuan dan kemampuannya. Untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia. Untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia. 3. Bekerja secara sungguh-sungguh. Bekerja secara sungguh-sungguh. Untuk kepentingan masyarakat. Untuk kepentingan masyarakat. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. 4. Meningkatkan kompetensi dan martabat. Meningkatkan kompetensi dan martabat. Berdasarkan keahlian profesi keinsinyuran. Berdasarkan keahlian profesi keinsinyuran. Sabta Dharma. Sabta Dharma. Insinyur Indonesia senantiasa. Insinyur Indonesia senantiasa. 1. Mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. 2. 2. Bekerja sesuai dengan kompetensinya. Bekerja sesuai dengan kompetensinya. 3. Hanya menyatakan pendapat. Hanya menyatakan pendapat. Yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang dapat dipertanggungjawabkan. 4. Menghindari terjadinya pertentangan kepentingan. Menghindari terjadinya pertentangan kepentingan. Dalam tanggung jawab tugasnya. Dalam tanggung jawab tugasnya. 5. Membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan masing-masing.
membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan masing-masing. 6. 6. Memegang teguh kehormatan, integritas, dan martabat profesi. Memegang teguh kehormatan, integritas, dan martabat profesi. 7. 7. Mengembangkan kemampuan profesionalisnya. Mengembangkan kemampuan profesionalnya. Terima kasih. Insinyur Indonesia berbudi luhur dan berintegritas, kompeten dan profesional, bertanggung jawab sepenuh hati. Kami Insinyur Indonesia, kami menerangi negeri, mempersatukan Nusantara, membuka cakrawala dunia. Kami Insinyur Indonesia, kami memajukan bangsa, mensejahterakan masyarakat untuk kemanusiaan semesta alam. Kami Insinyur Indonesia, siap membangun bangsa. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Bisri, MS, IPU, yang telah memandu pembacaan Catur Karsa dan Sabta Dharma Kode Etik Insinyur Indonesia. Bapak Ibu hadirin, tidak terasa kita sudah hampir di penghujung acara. Sejenak marilah kita panjatkan doa, memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan pembacaan doa dipimpin oleh Bapak Nur Syahroni, ST, MT, PhD. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, marilah kita tundukkan sejenak kepala dan hati kita untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami semua yang hadir ini memanjatkan puji syukur kehadirat-Mu. Karena begitu banyak nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Nikmat berupa kesehatan jasmani dan rohani,
nikmat kesempatan mengenyam pendidikan tinggi dan pelatihan profesional, nikmat mendapatkan rezeki dari profesi kami, dan nikmat-nikmat yang lain yang tidak akan kami sanggup menyebutkan karena begitu banyak nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah petunjuk kepada kami agar kami senantiasa bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, terutama kepada para peserta program studi program profesi insinyur ITS tahun akademik 2019-2020 yang telah menyelesaikan program pendidikan dan hari ini dilantik sebagai insinyur profesional. Semoga ilmu yang telah kami peroleh bisa kami manfaatkan untuk meningkatkan profesionalisme kami dan untuk kemaslahatan masyarakat dan bangsa kami. Semoga dengan ilmu yang telah kami peroleh bisa berkontribusi untuk meningkatkan daya saing SDM bangsa Indonesia sejajar dengan bangsa-bangsa yang lain. Semoga niat dan amal yang telah kami lakukan Engkau catat sebagai amal ibadah dan kebaikan bagi kami semua. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum kita tutup acara pelantikan insinyur lulusan program studi program profesi insinyur tahun akademik 2019-2020, kami persilahkan kepada seluruh lulusan dan juga para pimpinan beserta para tamu undangan untuk berkenan berfoto bersama terlebih dahulu. Mohon untuk dapat mengaktifkan video masing-masing dan operator akan membantu untuk mengcapture halaman per halaman. Baik, kita mulai dari halaman pertama terlebih dahulu. Saya boleh hitung 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih. Kita berpindah ke halaman selanjutnya, halaman 2. Mohon diaktifkan sekali lagi untuk yang belum kameranya dan menggunakan virtual background yang sudah diberikan masing-masing. Kita mulai untuk mengcapture dalam hitungan kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Dan halaman 3, halaman terakhir, dimulai dari hitungan ke 1, 2, 3, 4, dan 5. Terima kasih sekali lagi kepada para lulusan, Bapak-Bapak pimpinan, dan juga Bapak-Bapak tamu undangan. Sekaligus juga Bapak Ibu hadirin sekalian, pelantikan insinyur lulusan program studi program profesi insinyur Institut Teknologi 10 November pada hari ini Sabtu 14 November 2020 telah selesai. Kami tentu saja atas nama keluarga besar dari Institut Teknologi 10 November menyampaikan selamat dan sukses kepada para lulusan. Dan atas nama seluruh panitia dan kerabat kerja yang bertugas, saya Aryadi Mawan mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati. Semoga para hadirin sekalian selalu sehat dan tetap patuhi protokol kesehatan 3M dengan baik, dengan tidak lupa memakai masker, dan juga untuk terus menjaga jarak dan juga mencuci bersih tangan Bapak Ibu hadirin sekalian selalu. Akhir kata saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan memberkati. Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya,
Dan Vivat, hidup ITS, hidup ITS, hidup ITS. Hidup ITS, hidup ITS. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. What can someone because I'm easy go, little heart, little hope. Just really matters to me. Time is up, send shivers down my spine. Body's aching all the time. Goodbye, everybody. I've got to go. Gotta leave you all behind and face the truth. Sometimes wish I'd never been born at I see this little Scaramouche, believe in the fandango, under the lightning, just a poor boy, nobody loves me. Yes, just a poor boy from a poor family, sparing him his life from this monstrous dream. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah. We will not let you go, let him go. Bismillah, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let me go. We will not let you go. Let me go. We will not let me go, let me go. Mamma mia, mamma mia, Mamma mia, let me go. Please, as a little boy said, for me, for me, for me. So you think you can stop me and spin my eye? So you think you can love me and leave me to die? Oh, baby, can't do this to me, baby. You just gotta get out, you just gotta get right out of here. Nothing really matters, anyone can see. Nothing really matters, nothing really matters to me. Teriring ucapan selamat dan juga sukses sekali lagi kepada Anda semua, para insinyur baru lulusan program studi program profesi insinyur semester gasal dan genap tahun akademik 2019-2020. Dan dipersilakan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian apabila ingin menyapa, namun izinkan kami juga menyitir tadi dari sepenggal lirik dari Bohemian Rhapsody yang ditampilkan oleh para mahasiswa
yang tergabung dalam unit kegiatan paduan suara mahasiswa Institut Teknologi 10 November. Let me go, allow me, let me go, dan juga kami mohon pamit. Sekali lagi terima kasih untuk perhatian dan kerjasamanya pagi hari ini. Semoga sukses selalu dan semoga tetap dalam keadaan sehat selalu. Akhir kata sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.